Jadi ada dua ya, pada saya yang pertama mungkin pertanyaannya adalah kenapa kita harus berlatih meditasi? Yeah. So the first question is why we should meditate? Why we should meditate? This is a very good question. So, yeah. So, according to the Poma Yoga Vajala Sutta, Buddha said, in previous life, we already meditate. So, to this life can get the Arashi easily, early. This is number one. So, number two, no che padike che wa inya araditi atha marana kvale inya araditi in aliya no ate arashi near that time can they arashi. This is number two. Okay. Jadi kenapa kita harus berlatih meditasi? Kita saya dari pertanyaan yang bagus ya. Berdasarkan sama Bagus Buddha, Ubah Yoga Wacana Sutta, di sana sudah menyampaikan ya, ada 5 manfaat bagi seseorang yang telah bermeditasi, ya, berlatih meditasi sejak kehidupan yang sebelumnya. Jadi manfaat yang pertama adalah di usia awal kehidupannya yang sekarang, dia bisa mencapai tingkat kesucian arahant. Maka yang kedua adalah kalaupun dia tidak mencapai tingkat kesucian arahant di masa awal kehidupannya, maka di momen menjelang kematiannya dia juga masih bisa untuk mencapai tingkat kesucian arahant. Ya. So to attain Arashi, we need the Padisandi is with the wisdom. Padisandi must be with the wisdom, no? Padisandi mind. Sometimes Padisandi mind not the wisdom. At the time, last previous life cannot get any attainment. No? And also, no, this life also not yet Padisandi wisdom. And that I cannot attain Arashi. So at the time, Deva Buddha Samana in future life, in this life, as a Deva may attain Arashi. This is number 3 benefits. Oke, jadi dari kedua yang pertama, manfaat pertama dan kedua, jadi untuk bisa mencapai tingkat kesucian arahant, maka seseorang itu harus terlahir dengan jadi kesadaran yang kembali yang disertai dengan kebijaksanaan, ya, atau bahasa yang terlahir dengan pikiran. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalkan seseorang itu tidak lahir dengan kejahatan, kesadaran lahir kembali dan tidak disertai dengan kebijaksanaan, maka di kehidupan tersebut dia tidak mungkin bisa mencapai kesucian arahant, baik di awal maupun di akhirnya menjelang kematiannya. Tetapi di sini Buddha menyampaikan manfaat ketiga kalau seseorang telah berlatih meditasi sejak kehidupan awal, maka di kehidupan selanjutnya, ya, di kehidupan selanjutnya dia bisa mencapai tingkat kesucian arahant dengan hadir sebagai putranya dewa. Ya, jadi kalaupun di kehidupan sekarang nggak bisa mencapai kesucian arahant, setelah dia meninggal, ada kemungkinan dia bisa terlahir sebagai anaknya dewa dan sebagai dewa yang mencapai kesucian arahant. So this life you are meditating, even though you are not yet attained Arashi, maybe in this life you become Deva and you will become the Arahant, this meaning.
Ya, jadi bagi Anda yang pernah dimeditasi, ya, kalaupun di kehidupan sekarang belum mencapai kesucian, maka di kehidupan selanjutnya, jika Anda telah itu sebagai uh, anak dewa, ya, sebagai anak dewa pun Anda bisa mencapai kesucian. So, like the Gopaka story, Gopaka Deva is the son of King Saka. So, Gopaka Deva previous life is she is a woman, no, not a man. So every day she offer food to three babies. So after pass away, after dying, no? So after that she became the son of King Saka, called Gopaka Deva. No? So it's a human being like she is a woman, Gopika. No? Gopika became Gopaka. No? So one day, no, three no jump musician they were dancing, they were come to the Taoista and they are performing, dancing, singing like that. Three deva. At the time, he very familiar these three deva, and three deva are very blind like that. At the time, he reflect. These three deva come from where? At the time, he realized, oh, these three deva are previous life my teachers, right? My three bhikkhu. They three bhikkhu every day come to my house. No, I offer every day. Wow, why they become the Gandapa Deva like? I is higher than them now. He is a Taurisa Deva. Three bhikkhu are Charu Maharajika Deva only. Nisishan Deva, Gandapa Deva. No? Okay, Judge. Yang ketiga ini ada hubungannya dengan satu cerita tentang cerita tentang Kopaka. Jadi Kopaka ini adalah nama dari anaknya Dewa Saka, Raja Saka. Dan jadi Kopaka di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang perempuan bernama Gopika. Jadi dari Gopika menjadi Kopaka. Gopika ini dulu adalah perempuan yang sangat terbawa, dia selalu menjunjung gurunya, yaitu para bhikkhu, ya. Nah, jadi satu ketika Gopaka ini ketika di alam para dewa, ya, dia bertemu dengan tiga dewa penghibur, ya, tiga dewa penari pemusik, gitu ya. Jadi tiga dewa penari dan pemusik ini mereka menghibur dewa Gopaka tersebut. Dewa penghibur ini berasal dari alam Catumangajika. Alam Catumangajika mereka terpandang sebagai jenis dewa Gandhara. Nah, jadi ketika Gopaka bertemu dengan tiga dewa penghibur tadi, dia merasa kok sepertinya mereka cukup familiar. Ini tiga dewanya cukup cepatan. Apa kekuatan yang pernah mereka lakukan di kehidupan sebelumnya? Jadi dia pun coba menelaah ke kehidupan masa lampau mereka. Ternyata di kehidupan lampau mereka telah bertemu dan ternyata tiga dewa penghibur tadi adalah tidak lain adalah tiga bhikkhu yang menjadi guru si Gopika tadi. Jadi tiga guru ini yang tiga orang bhikkhu yang menjadi gurunya Gopika sekarang terlahir sebagai dewa dan kata tiga dewa penghibur, ya. Sedangkan Gopaka sendiri terlahir di alam Tawatingsa lebih tinggi daripada tiga bhikkhu tadi. Oleh karena itu, ya, dia pun dia terkejut gitu, bahwa tiga bhikkhu yang sebelumnya dia senantiasa selalu datang ke rumah si Gopika tadi, ya, untuk menerjemahkan kan Gopika yang pertama untuk kepada tiga bhikkhunya, tapi malah Gopika yang itu lebih tinggi daripada tiga bhikkhunya. So he knows his three teacher bhikkhu are very good siddha like that. So he very surprised. At the time he
asking the three deva, why you three became the musician Kanapa deva like that. And there are two big very shameful. Two deva. No. Two deva, they also remember their past life. Their past life is a bhikkhu, now is a dancing, thinking like that. So very shameful, and suddenly they meditate on the spot. At the time, two bhikkhu became the anagami. Anagami, and very soon they go to the Brahma world and they become arahant like that. While one bhikkhu not shame, stay the Ganapati. Kita tadi ya. Jadi dia pun berkecil gitu. Padahal para itu kan punya istilah yang kuat, jadi istilah yang namanya. Tapi kenapa malah kan terakhir berjalan? Jadi si Gopaka ini pun bertanya pada tiga dewata ini, kenapa kalian malah terakhir jadi dewa tunggal saja? Jadi Gopaka sendiri udah ditawarin dari anaknya dewa tangga. Nah, ketika ditanya demikian, dua dari tiga dewa penghibur tadi, mereka merasa sangat malu dan di tempatnya, karena mereka juga bisa menjadi pelampau. Mereka berdua sangat malu dan di tempat itu juga mereka berlatih meditasi. Segera setelah mereka berlatih meditasi, mereka langsung mencapai tingkat kesucian anak tadi. Dan setelah itu, setelah mereka meninggal, mereka terlahir sebagai Brahma dan mencapai kesucian anak hati. Tapi satu dari yang tersisa, tapi ini dia tidak merasa malu, jadi dia lanjut sebagai dewa. So therefore, if the Shifu quickly can take a Russian like that. Jadi maka dari itu kalau masih ada masalah malu, baru kita cepat sampai kita kesucian ya. Atas Sama Samudana Samu Kibawe Kiba Benyo Hoti, if not attain Arashi in Dewa life, maybe in front of the Buddha become the Kiba Binya Pitu. Kiba Binya is a only one Dhammato listen can attain Arashi in front of the Buddha, not Sama Sambuddha. Lanjut lagi ini tadi manfaat yang keempat tentang kalaupun di kehidupannya sebagai dewa atau di depan selanjutnya dia belum mencapai kesucian, maka di masa ketika muda dia bisa mencapai, dia bisa menjadi seorang bhikkhu yang dapat mencapai kesucian dengan cepat. Jadi kipabitnya hanya cukup mendengar sedikit pembahasan Dharma dan Buddha, dia langsung bisa mencapai kesucian. Ini manfaat keempat. Atha Pejika Bodho Bodhisati, if not possible, Pejika become Pejika Buddha in one time, one life. So these are 5 benefits for meditation. Atau kalau ternyata tempat-tempatnya masih belum bisa juga, maka di masa kekosongan, di masa tidak ada ajaran Buddha di dunia, dia pun masih bisa menjadi Paceka Buddha. Karena itu inilah manfaat yang Buddha jabarkan, manfaat bagi mereka yang melatih meditasi dari kehidupan personal. So in Mahasithana Sutta, Buddha explained the 7 benefits in Mahasatipatthana Sutta. Ekayano yang bhikkhave megon satana visuddhiya soka pridevana samate gamaya dukkha domanasana athingamaya nyaya sa digamaya nibbana sa siddhi kriyaya yaditan chattaro satipatthana. There are 7 benefits. Number 1, satana visuddhiya. To define from the defilement, number 1. So meditation benefits. Number 2, Soka Pridevana Samate Kamaya. To overcome Soka and Prideva. Soka is a sorrow, lamentation,
3 eva is a limitation. No? Sokai worry. No? Another is a dukkha domanassa and athigamaya. No? No, to seek dukkha and domanassa. No? Body and metape. No? Stress, depression, etc. No? Anxiety, etc. No? Now number 6. No? Nyaya sadigamaya. To realize mega jnana. Ariya mega. No? Sotapati mega, Sagalagami mega, Anagami mega, Rata mega. This is called Nyaya. No? Nibbana Siddhikriya. No? To attain Nibbana. Number 7 benefit. No? So this 7 benefit Buddha said in the Mahasiddhana Sutta. No? 7 benefits. Tadi adalah manfaat dari ini dibahas di Padhana Sutta. Buddha juga menguraikan ada 7 manfaat bagi mereka yang berlatihnya. Yang pertama adalah tentang misteri-nya. Mereka yang berlatih meditasi ini bisa mencapai pemurnian. Maksudnya pemurnian di sini adalah bisa murni dari kotoran-kotoran batin, bisa terbebas dari kotoran-kotoran batinnya. Yang kedua dan yang ketiga adalah bisa mengatasi kesedihan dan peradaban. Yang selanjutnya 4 dan 5 ini adalah bisa mengatasi penderitaan fisik maupun penderitaan batin. Yang keenam adalah bisa merealisasi jalan kesucian, baik itu jalan kesucian sotapana, sakadagami, anagami maupun arahantnya. Dan yang ketujuh adalah bisa mencapai nibbana. So, what is your purpose meditation today now? Jadi saya bertanya, hari ini Anda bermeditasi tujuannya apa? So while the Austria Seattle teaching the meditation in the jail, at the time he explained, he not expecting many yogi in the jail, in the prison, because many bad people right in the jail. Nobody made it interesting meditation like that. He think, but he go to the jail, and then many people join the retreat, meditation retreat in the jail. At the time, he surprised why so many people join my retreat like that. At the time, he asked the Sai Yogi, and then they say they are like 7 prisoner, cannot escape the whole life like that. So he need a second power to fly in the sky, to go out the jail. So they meditate. So some people they want to be possess the second power, so they meditate. Jadi saya dapat ceritanya ada seorang ibu dari Australia. Jadi biksu ini berpikiran untuk mengajarkan meditasi di penjara. Awalnya beliau ragu, di penjara siapa sih yang mau ikut bermeditasi? Karena kan di penjara itu istilahnya adalah orang-orang kriminal, orang-orang yang sedang perbuatan jahat gitu ya. Jadi boro-boro untuk ikutan meditasi. Nah, tapi ini ternyata setelah beliau coba untuk mengadakan retret di penjara, ternyata banyak yang ikut. Nah, karena dia penasaran, dia pun coba bertanya kepada salah satu peserta atau yoginya, kenapa Anda mau bermeditasi? Jadi si yogi ini bercerita, sebenarnya dia itu adalah orang tahanan yang diberi hukuman penjara seumur hidup. Jadi selamanya dia nggak bisa dapat kesempatan untuk dibebaskan dari penjara. Oleh karena itu dia join meditasi, ya, supaya bisa dapat
kekuatan sakti supaya dia bisa terbang keluar jangan. Yeah, and we can fly in the sky. This also goal lah. So Dr. Sujan need to arrange air ticket for us, right? can can go anywhere without air ticket. Bonus juga berkekuatan untuk terbang. Itu juga bagus. Biar contoh sesuatu tidak bisa memberikan tiket orang lagi. Kalau mau udah random, terbang saja. Okay, next question. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana caranya menentukan objek yang tepat untuk saat meditasi? So the second question is, how can we decide which object is most suitable for us for meditation? So according to the test, no, especially the Vedamata Sangha, the meditation session, they differentiate the six charita, no. So for Loba, Raga charita, no, 10 Asubha and Kayakata Sati, that group of body. So 11 meditation is suitable for Raga charita or Loba charita. No? Now for Dosa charita is for Brahma Vihara, Metta Guruna Mudita Upekha, for Brahma Vihara meditation and for colorful casino. No? Nila, Pita, Lohita, Odata. No? For color casino. This 8 meditation are suitable. Okay. Jadi berdasarkan Abhidhamma Tasika ini dijelaskan ada objek-objek meditasi tertentu yang cocok bagi karakteristik, bagi karakter atau watak seorang, bagi watak-watak tertentu. Jadi bagi mereka yang memiliki watak lokal atau ragam atau seseorang yang mudah memiliki rasa keinginan, maka ada beberapa objek yang cocok, yaitu 10 meditasi meditasi objek pendidikan, dan juga 1 meditasi dari kata hati atau meditasi 32/7. Jadi seperti ini cocok untuk mereka yang obat ini. Kemudian kita lompat cerita orang yang konteksnya tidak lama, ya ada 8 objek yang cocok, yaitu 4 meditasi Brahma dan 4 meditasi Kartinawa. Jadi 4 meditasi Brahma ini adalah meditasi meditasi cinta kasih, ya, meditasi empati kebenaran, dan meditasi apresiasi untuk kita, kemudian meditasi kesempatan atau kebaikan berwarna. Nah, untuk yang warna ini adalah nila, yaitu biru coklat, ya. Kemudian nila kita itu, kemudian kita itu merah, dan warna itu putih. Jadi ini adalah 4 hasil warna. Lompat objek ini cocok bagi mereka yang bakatnya pemaaf. So for Moha charita and Vitaka charita, Moha meaning is a delusion. No? Delusion is he always know nature, sukha, anatta, atta subha, nature, sukha, atta subha. Now he always know. Such kind of person called Moha charita. Moha charita, Vitaka is always thinking. During meditation time also always thinking like that. Now how to do tomorrow, how to do, how to draw the drawing like that, always thinking like that. Such kind of person called Vitaka charita. No? So Moha and Vitaka charita person, Anapanasati is suitable. Anapana meditation, breathing out. No? Mindfulness of breathing. Jadi untuk mereka yang memiliki watak moha cantik ataupun ya wataknya
Witaka cerita. Jadi moha cerita ini adalah orang yang biasanya cenderung pikirannya makan atau pikirannya penuh dengan ilusi. Jadi mereka yang senantiasa melihat sesuatu sebagai menyenangkan, ya, atau melihat sesuatu sebagai taman ini tidak berubah atau ya sebagai diri, sebagai roh, sebagai aku, ya. Atau mereka yang melihat segala sesuatu sebagai indah, sesuatu yang pendidikan juga tidak sebagai indah. Nah, ini adalah yang merupakan mohon. Dan kan yang merupakan witaka adalah mereka yang mikir. Jadi biasanya mereka pikirannya itu selalu kesana kemari, gitu ya, sampai meditasi juga lagi memikirkan itu ke misalkan besok nanti ngapain ini dan itu atau memikirkan gimana cara dapat sesuatu. Nah, jadi mereka memiliki watak batin yang pangkat dan watak batin yang pemikir ini. Objek meditasi cocok bagi mereka adalah anak-anak sapi. Meditasi apa maksudnya itu? So breathing in, breathing out are very easy object, everybody. Now kasina, we have to prepare for kasina circle like that. But anapana is always we are breathing, right? So breathing in, breathing out always easily can get as meditation object for everybody. Therefore, no need to thinking a lot. No, easily can take this breathing in, breathing out object. So therefore, if you know breathing in, breathing out, no thinking arise like that. No, therefore, no. So Vitaka Charita, no, Anapana meditation are very suitable. Meditasi nafas masuk dan nafas keluar ini adalah meditasi yang sebenarnya cukup mudah dalam persiapannya. Jadi kalau meditasi seperti kaki, Anda perlu menyiapkan ini. Misalkan meditasi kaki tanah, ya Anda harus membuat objek lingkaran atau mandala dari tanah, gitu ya. Dan persiapannya di depan Anda baru bisa latihan meditasi. Tapi kalau meditasi tanpa menutupi, ya seakan kalau ada nafsu itu. Jadi hanya tinggal memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar yang ada pada saat itu, tidak perlu melakukan apa-apa. Maka dari itu untuk bermeditasi tanpa nanti mereka tidak perlu berpikir dan perlu memikirkan apa. Dan juga meditasi ini cocok untuk meredakan tempo yang digital dan memikir. Okay, now another charita, Saddha charita, Saddha, no, very confident, powerful like that. So at the time, so his Saddha, confident in Buddha Dhamma Sangha, very strong. At the time, Buddha Nusati, no, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, no, Sila Nusati, Jaga Nusati, Jaga, no, donation, Dana, no, Devata Nusati, no. So this kind of Anusati Asudeva called Saddha Charita. Kemudian yang tadi itu untuk kontak dan pola dan ditambah sebenarnya untuk yang berwatak sadar cerita atau mereka yang cenderung berpikir ini mereka artinya adalah orang yang memiliki keadaan tinggi terhadap Buddha, Dhamma, Sangha dan sebagainya. Maka untuk orang ini ada 6 meditasi pertemuan yang cocok bagi mereka. Jadi 6 meditasi pertemuan ini adalah pertama Buddha Nusati, perlindungan terhadap kualitas hujan, kemudian dampak Nusati, kualitas agama, kembali Nusati terhadap kualitas hujan. Kemudian ada Cagar Nusati, Cagar Nusati ini adalah kualitas kedermawanan. Jadi melakukan terkait dana yang telah dilakukan, yang perbuatan perdana, kedermawanan, sifat kedermawanan, gitu ya. Dan sila Nusati itu adalah pertemuan terhadap moralitas. Jadi
terkait bagaimana seseorang berlatih dalam istilahnya gitu ya. Dan terakhir yang keenam dewata bersati, yaitu kualitas-kualitas yang bisa menyebabkan seseorang terlahir di alam dewa. Itu adalah uh, inilah enam perenungan yang cocok untuk mereka yang ada yang utama. So another is the Bodhicitta, wisdom. When wisdom very powerful. No? So investigation power, very powerful person. Suitable to practice full element meditation. No? And Upasana Nusati and Nusati meditation. No? And Haripuripula Senya. No? This four meditation are suitable. Dan yang terakhir, watak seseorang yang bijaksana, orang yang tajamnya tajam, dan adalah mereka yang biasanya analitisnya tinggi, dan juga kemampuan untuk memahaminya tinggi, mereka yang tergolong makin tajam. Jadi untuk orang seperti ini ada 4 jenis meditasi yang cocok, yaitu meditasi berpantauan sandi yang berhubungan terhadap kualitas ibadah. Kemudian ada mengenal sandi berhubungan terhadap kematian. Kemudian ada meditasi 4 unsur, ya, meditasi 4 unsur ini tentang tanah, air, api, dan angin. Dan juga ada meditasi pertemuan kemujikan kepada makanan itu ada yang prosesnya. Jadi ya 4 objek inilah yang cocok bagi mereka yang batinnya cenderung tampak. The remaining 6 kasina. No? Remaining 6 kasina is Patri, Abo, Tejo, Vayo, Aloka, and Akasa kasina. No? 6 kasina and 4 arupa meditation are suitable for every person. So kasina, no, for some people, the big casino is better. Some people, small discs are better. No? Sisanya ada kasihan dan meditasi non materi atau apa ya. Jadi 10 objek ini cocok untuk semuanya. Jadi kasina itu adalah kasihan tanah, kasihan api, kasihan air, dan kasihan angin, dan kasihan ruang serta kasihan ya. Jadi dalam kasihan itu punya 4 meditasi apa jalan. 10 ini cocok. Dan juga untuk beberapa orang terkait penggunaan terkait objek itu ada yang cocok dengan objek yang besar dan ada yang cocok dengan objek yang kecil. Jadi ada yang cocok kalau objek yang besarnya itu lingkaran yang besar atau mereka ada yang cocok dengan lingkaran yang kecil saja. So Moha Charita, when they the big text, big one. For Vitala Charita, no need to big, small is better. And then big one, they are wondering like a lot. Jadi bagi Moha Charita, bagi yang tadi yang pemuda pendidikan, objeknya itu lebih cocok yang lingkaran besar. Sedangkan kalau yang mengungkapkan cerita yang di otak pemikir tadi, yang lebih cocok adalah lingkaran yang kecil. Karena kalau dikasih lingkaran besar, maka nantinya itu cenderung mudah untuk mengubah supaya lebih fokus, maka objeknya lebih kecil. Yeah, okay. Next question. Okay. Okay. Anda dapat ini. Yang punya pertanyaan lagi?
So, ya, ada pertanyaan dari chat. Nah, ini apa yang harus saya lakukan saat keraguan muncul di batin? Kadang kalau saya takut merasa beristirahat, karena muncul keraguan terhadap pada tentang latihan meditasi saya. So, the question is, what should I do when there is doubt in my mind? What should we do when there is doubt in my mind? Sometimes I feel worried because there is doubt towards my future meditation. Yeah, not yet a day Sotapanna may be possible doubt coming. Only Sotapanna remove the doubt without remainder. So therefore, so for Putujana, possible the doubt coming. So the opposite of the doubt, Vichikecha is a Saddha. Saddha and Dhamma Vichera Sambhojika. So if you know more and more the meditation object, your doubt removed. You can remove your doubt. And then pay attention the meditation object more and more. Every time trying to know the meditation object. If you know meditation object, your doubt not coming. Many people have doubt is meditation object are not clear. Like practicing the Anapana meditation. At that time they don't know the breathing in, breathing out. They just reciting only breathing in, breathing out. Really they don't know. At that time they have doubt coming, more and more. Therefore, try to know the meditation object. So your meditation Anapana, at that time meditation object, breathing in, breathing out. If you are practicing four element meditation, at that time try to understand the characteristic of the four element. Fondness, rushness, heaviness, or smooth light. This are Pathavi Dhatu. Flowing and tuition, Avadhatu, heat and cold, Tejo Dhatu. Supporting and pushing this Vaya Dhatu like that. At the time doubt disappear. Ini saya menjelaskan cukup wajar bagi Putujana, bagi yang belum mencapai Sotapanna, kalau ada keraguan yang muncul dalam batin. Karena hanya Sotapanna ke atas yang sudah menghilangkan keraguan. Jadi untuk mengatasi keraguan yang muncul dalam batin, ada beberapa faktor yang bisa kita kembangkan, yaitu seperti ada keyakinan dan juga ada pemakaian, itu analisis gambarnya. Jadi untuk menghilangkan keraguan, kita bisa bantu dengan cara belajar lebih banyak lagi. Jadi semakin banyak kita mempelajari Dhamma, maka keraguan perlahan-lahan juga akan semakin berkurang dan akan semakin jarang untuk muncul. Dan juga ketika meditasi, untuk bisa mengatasi keraguan ini, caranya adalah kita harus lebih mempertahankan perhatian kita pada motif meditasi yang sedang kita latih. Jadi kalau misalkan kita lagi berbagi dan kita pada mati, kadang kalau seorang memiliki perhatian filosofi, tapi dia tidak memperhatikan nafas masuk dan nafas keluarnya. Dia mengucapkan dalam batin, nafas masuk, nafas keluar, gitu. Jadi kalau cuma mengucapkan, dia tidak tahu sebenarnya nafas itu masuk apa keluar, gitu. Kemudian nafas itu gimana, panjang atau pendek, ada atau tidak, saya cuma tahu. Oleh karena itulah, makanya keraguan bisa muncul. Tapi kalau dia senantiasa mempertahankan perhatian pada objek, maka keraguan juga tidak ada kesempatan muncul.
sama halnya kalau misalkan sedang berlatih meditasi 4 unsur misalkan. Ya, kalau meditasi 4 unsur, maka yang perlu kita perhatikan adalah karakteristik, ya, karakteristik dari 4 unsur tersebut, gitu ya. Jadi benar-benar memperhatikan, benar-benar memahami karakteristiknya, tidak hanya sekedar mengucapkan ini unsur tangan. Sometimes Kokucha already know the doubt, no? So my practicing correct or not like that. Sometimes they have a Kokucha, no? They cannot have a thinking. Or my practicing is correct or not, no? No. This like why I cannot attain jhana, I cannot get my meditation, why not improve like that. Such kind of thinking is called kukuja, no, not doubt. No? This doubt also possible for some yogis. No? Kadang sebenarnya bukan muncul keraguan, melainkan muncul kesalahan. Jadi kadang-kadang seseorang terjauh meditasi berpikir, gitu ya. Ini sebenarnya latihan saya benar atau benar ini. Latihan saya kok nggak bisa mencapai jana ini, atau kenapa masih belum ada perkembangan, gitu ya. Jadi pemikiran seperti ini itu kemungkinannya adalah lebih ke arah penyesalan. Walaupun kadang-kadang bisa juga jadi keraguan-keraguan begini. Even the variable Nurura also such kind of kukuja, no? So at the time, no, he possessed the divine eye already, no? Can see 1,000 universe, no? No, can see 1,000, no, one universe, no, 1,000 universe. Whatever Nurura can see. But he not yet attained the Arashit, no? At the time, he asking to Venerable Sariputta, Bhante Sariputta, no, I can see, no, 1,000 universe, no, by my mind. But why I not attain Arashit like that? At the time, Venerable Sariputta say, oh, you have now Kukuja law, no, Kukuja, no, doubt. One kind of doubt like that, no? But Venerable Sariputta says a Kukuja like that. So he expecting a lot like that, no? At the time, no? So you have the little bit mana. This mana are disturbing for your meditation. Very good answer. So I can see 1,000 universe. This such kind of mind is a called mana like that. Even though very small mana, this also disturbing to attain mega. So therefore you remove your mana also. Very good answer. So even Anuruddha also such kind of the doubt to puja like that. Mana and puja. Should not be expecting, therefore. No need to expect too much. No? Please pay attention to your meditation object. This is enough. Ya. Jadi bahkan seseorang di banyak pemuda ini salah satu dari siswa besar yang ada. Jadi banyak pemuda ini kemampuan meditasinya sudah luar biasa. Dia sudah memiliki kemampuan mata hipnotik, mata dewa, bisa melihat sampai bukan satu bukan dua ribu atau jadi tapi seorang pribadi anak muda pun masih bisa memiliki pemikiran kenapa saya masih belum mampu mencapai cita-cita. Menjadi satu hari dia menemui Bante Sariputta dan menanyakan kemudian, ya. Dan kemudian Bante Sariputta menjelaskan
Ini karena Anda masih memiliki buku contoh penyesalan. Dan juga ini karena Anda masih memiliki ekspektasi, Anda berharap dengan kemampuan yang ini, kenapa masih mau mencapai kesekian. Nah, salah satu efek lainnya adalah disebabkan oleh karena kesombongan yang dimiliki. Jadi kakek Naruda ini walaupun punya level yang sangat halus, tapi karena pikirannya bahwa dia tidak mampu melihat ribu orang penumpang, ini menjadi suatu bentuk kesombongan walaupun levelnya cukup halus. Ya. Dan karena Naruda Sariputa, ya, hal-hal inilah yang membuat Bangsa Naruda tidak bisa mencapai tingkat kerjaan. Oleh karena itu, berhentilah memikirkan tentang semua ini, ya, jangan banyak berharap, fokus saja pada objek meditasi yang kita latih. Dengan demikian, barulah bisa berpasti. Jadi, sebenarnya di sini adalah kadang-kadang kita juga jika bermeditasi itu ada ekspektasi kita pada waktu sesuatu terjadi. Harapan-harapan ini justru yang menghambat meditasi. Maka dari itu tidak perlu banyak berekspektasi, cukup coba aja untuk fokus ke objek meditasi yang telah dilatih. So nowadays also yogi also possible. Now we are practicing long time, right? Some yogi already 35 years, 45 years like that. No, they had doubt of Pukuja. No, no, I Uda may possible or not to attain mega in this life, worry. My practice up for or no, no Pukuja like that. No. So such kind of Pukuja or doubt are possible. No? But no need to worry. No? Please pay attention your meditation object only. No? This is the best way. Jadi kalau ada yang sudah berlatih meditasi ini cuma 25 tahun atau 30 tahun, tapi masih belum mencapai kesekian, bahkan ya pada saat itu mereka bisa memiliki kecemasan, bisa memiliki pemikiran seperti kok saya sudah nanti lama tapi belum mencapai apa-apa itu, apakah memungkinkan atau tidak saya mencapai kesucian di kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang gitu ya. Tapi malah sebenarnya pemikiran-pemikiran ini yang menjadi penghambat karena ini merupakan kecemasan. Oleh karena itu yang paling bagus adalah tidak perlu memikirkan terlalu banyak, yang penting fokus saja pada apa yang sedang dilatih sekarang. Itu yang paling bagus. So Dhamma is Dhamma. With the loba cannot practice Dhamma. So should not be expecting too much. So whenever Ananda also practicing, no, diligently, the whole night like that, no, before Arashit, no, but he sitting, walking, no, he try continuously, but cannot take Arashit. At that time he decide, no, better to sleep. Better to sleep. So he go near the bed and he lying down. So that not yet touching the head to the pillow, he attain Arashit. And that he not expecting to attain Arashit, but attain Arashit. So therefore, Dhamma is sometimes very wonderful. Sometimes sitting long time, not appear nimitta, but go to bed and lying down, suddenly appear nimitta. Like that. Okay. Jadi sedang bilang Dhamma, tapi kalau kita mandi Dhamma dengan bohong, maka jadi ketika kita memiliki nafsu keinginan, justru itu yang semakin bertambah. Jadi harapan, ekspektasi dan sebagainya. Bahkan nanti akan pun kadang-kadang pada saat itu berlatih dengan sungguh-sungguh ya, terutama kalian makan semalam atau gitu. Untuk berlari tapi tidak pernah juga untuk mencapai kesekian harapan. Jadi pada saat malam sudah tiba, gitu ya, sudah cukup malam, akhirnya beliau
memutuskan baiklah baiknya beliau pergi istirahat atau pergi tidur ya. Jadi mungkinlah ketika dia tidak ada pikirannya ya, dan sudah hampir menyentuh kasurnya, hampir menyentuh kepalanya di kasur gitu ya. Di posisinya hampir sudah berhenti berbaring. Habis itu beliau mencapai kebijaksanaan. Jadi selama sehari ya beliau berlatih itu tidak mencapai apa-apa dari posisi berdiri, berjalan, duduk atau berbaring senantiasa non-stop itu latihannya nggak bisa mencapai apa-apa karena beliau mengharapkan untuk mencapai kebijaksanaan. Tapi sejenak ketika dia hanya tidur, saat itu dia tidak mengharapkan apa-apa, langsung otomatis mencapai. Yang demikian, saya bilang kadang dampak itu luar biasa. Justru makin kita berutang itu makin bagus. Ya, kadang-kadang selama seharian kita duduk berlatih meditasi subuh-subuh, diminta juga nggak ada muncul. Tapi pas malam tuh baru jatuh di kepala di kasur gitu kan. Wah, dimintanya aku terang. Kita tak tahu. Okay, so continue the night time, no? Now meditation time now.